Pernah kepikiran gak sih kenapa ya ada lulusan teknik yang baru masuk kerja aja udah kelihatan kayak rockstar, sementara yang lain kok kayaknya masih bingung? Nah, jawabannya ternyata bukan cuma soal IPK tinggi loh. Hari ini kita bakal bongkar tuntas 5 skill paling penting yang jadi jembatan dari bangku kuliah ke karir impian kalian di dunia teknik. Oke, coba deh kita lihat bareng-bareng. Dunia kampus itu kan rasanya rapi banget ya. Soalnya terstruktur, jawabannya udah pasti, kalau nggak bener ya salah. Tapi, begitu masuk dunia kerja, wah itu beda cerita, beda banget. Masalahnya tuh kompleks, acak-acakan, dan seringnya nggak ada tuh yang namanya jawaban pasti. Yang ada cuma solusi terbaik untuk saat itu. Terus, yang tadinya kita bisa ngerjain semua sendiri, sekarang harus kerja tim. Nah, jurang perbedaan inilah yang mau kita seberangi bareng-bareng hari ini. Oke, kita mulai dari yang pertama. Dan yang ini, jujur aja, nggak bisa ditawar-tawar. Ini pondasi dari segala pondasi. Penguasaan teknis. Jadi, apa sih maksudnya penguasaan teknis itu? Gini, ini tuh bukan sekedar dapat nilai A di ujian. Sama sekali bukan. Ini soal benar-benar ngerti kenapa sih sebuah rumus bisa begitu, bukan cuma hafal cara pakainya. Ini soal pemahaman mendalam yang jadi ya ibaratnya tulang punggung kamu sebagai seorang insinyur. Mau kamu di sipil, mesin, elektro, informatika, sama aja. Terus, kenapa ini sepenting itu? Simple. Karena dari sinilah kredibilitas kamu dibangun. Orang-orang di tim bakal percaya sama analisis kamu. Kamu jadi bisa nyelesain masalah teknis tanpa harus nanya-nanya terus. Dan yang paling penting, kamu jadi pede. Anggap aja ini kayak landasan pacu. Tanpa landasan yang kuat, karir kamu nggak akan bisa lepas landas. Oke, pondasinya udah kokoh nih. Sekarang kita butuh alat tempur. Dan alat tempur pertama yang wajib banget kamu punya adalah problem solving. Coba lupain deh soal ujian yang semua datanya udah disiapin. Di dunia kerja, kamu itu kayak detektif. Tugas kamu itu buat mengendus apa sih masalah sebenarnya, terus gali, sampai ke akar-akarnya. Bukan cuma ngobatin gejalanya doang. Baru deh setelah itu, kamu bikin solusi yang bukan cuma ya udah jalan, tapi solusi yang cerdas, efisien, dan kalau bisa, inovatif. Dan jangan salah ya, skill ini tuh yang dicari mati-matian sama perusahaan. Kenapa? Karena kemampuan kamu nemuin akar masalah itu bisa nyelamatin proyek dari kegagalan total, yang artinya bisa hemat uang perusahaan miliaran. Solusi kamu yang inovatif bisa jadi senjata buat ngalahin kompetitor. Intinya, seorang problem solver itu bukan cuma sekedar pegawai, tapi aset paling berharga. Oke, skill teknis udah mantap. Jago problem solving juga. Kayaknya udah sempurna ya. Tunggu dulu. 2 skill tadi bisa jadi sia-sia tanpa senjata rahasia yang satu ini, komunikasi tim. Komunikasi buat anak teknik itu bukan cuma ngobrol-ngobrol biasa ya. Ini tuh seni menerjemahkan hal-hal teknis yang rumit jadi bahasa yang gampang dimengerti. Coba bayangin, kamu harus bisa ngejelasin ke manajer keuangan yang nggak ngerti teknis, kenapa pakai material yang lebih mahal sekarang justru bisa hemat biaya jutaan di masa depan. Nah, itu komunikasi. Dan sebaliknya, ini juga soal kemampuan dengerin masukan dari tim lain, misalnya tim marketing, yang mungkin punya sudut pandang yang nggak pernah kita kepikiran. Kenapa ini penting banget? Soalnya, satu aja salah paham, proyek bisa berantakan, biaya bengkak, waktu kebuang, mahal pokoknya. Sebaliknya, kalau komunikasi tim lancar jaya, kerjaan jadi cepat, inovasi muncul, dan yang paling penting, ide-ide keren kamu itu nggak cuma jadi coretan di buku, tapi beneran bisa jadi kenyataan. Dengerin deh, ada satu manajer engineering senior yang pernah bilang gini, dan ini muah gena banget. Dia bilang, saya itu bisa ngajarin junior engineer soal teknis paling rumit sekalipun. Tapi yang saya nggak bisa ajarin adalah gimana caranya jadi rekan kerja yang baik, yang mau dengerin masukan tanpa marah-marah. Dalam banget kan? Ini nunjukin kalau hard skill itu bisa dipelajari. Tapi soft skill kayak gini, nah itu yang benar-benar ngebedain mana yang cuma pinter dan mana yang jadi pemain tim hebat. Dunia teknologi itu kan perubahannya cepet banget ya, kayak ombak yang nggak pernah berhenti. Apa yang lagi ngetren hari ini, besok udah ketinggalan zaman. Makanya, skill keempat ini jadi kunci supaya kita bisa terus berevolusi. Kemampuan buat beradaptasi dan terus belajar. Penting nih, ini bukan soal ikut-ikutan training cuma karena disuruh atasan. Bukan, ini soal mindset, sikap proaktif, punya rasa penasaran yang bikin tangan kamu gatal pengen nyobain teknologi baru, bahkan sebelum orang lain ngomongin. Ini soal ngelihat perubahan itu bukan sebagai hal yang nyeremin, tapi justru sebagai kesempatan. Manfaatnya apa?
Wah, ini investasi jangka panjang buat karir kamu. Dengan mindset ini, kamu nggak akan pernah kadaluarsa. Kamu bakal selalu relevan. Pintu-pintu kesempatan baru bakal kebuka, bahkan di bidang yang mungkin belum ada sekarang. Dan pastinya, ini bikin kamu jadi problem solver yang lebih fleksibel dan kreatif. Dan akhirnya kita sampai di puncak piramida. Skill kelima yang sebenarnya gabungan dari semua yang udah kita bahas tadi, yaitu mengelola proyek. Disinilah semua ide, analisis, dan kerja keras diubah jadi kenyataan. Coba bayangin deh, manajer proyek itu kayak seorang dirijen orkestra. Dia mungkin nggak mainin setiap alat musik, tapi dialah yang mastiin semuanya main bareng dengan harmonis dan ngasilin musik yang indah. Jadi ini bukan cuma soal bikin jadwal atau ngatur anggaran. Ini soal ngelola orang, motivasi tim, dan siap siaga kalau tiba-tiba ada masalah. Kalau kamu bisa menguasai skill ini adalah lompatan besar dalam karir. Kamu nggak lagi dilihat cuma sebagai pelaksana yang jago, tapi sebagai calon pemimpin. Saat kamu bisa dipercaya buat bawa proyek dari awal sampai selesai dengan sukses, itu bukti kalau kamu siap buat tanggung jawab yang lebih besar. Anggap aja ini tiket emas kamu buat masuk ke level kepemimpinan. Terus pertanyaannya, oke, ngerti. Tapi mulainya gimana? Jawabannya mulai dari sekarang. Selagi masih di kampus, jangan nunggu lulus. Coba deh, aktif di organisasi buat ngelatih komunikasi. Ikut lomba buat ngerasain langsung gimana rasanya problem solving di bawah tekanan. Bikin proyek pribadi buat iseng-iseng. Ini bisa dalemin skill teknis kamu. Dan yang gak kalah penting, cari mentor. Lakuin ini semua, dan kamu udah selangkah lebih maju. Jadi itu dia kelima skillnya. Pondasi teknis, problem solving, komunikasi tim, adaptasi dan belajar, sampai manajemen project. Nah, sekarang coba deh ambil waktu sebentar buat mikir. Dari kelima skill ini, kira-kira mana nih yang mau jadi prioritas kamu buat diasah dalam 6 bulan ke depan? Apapun jawabannya, yang penting adalah kamu mulai. Itu langkah pertama yang paling krusial. Terima kasih udah menyimak bahasan kali ini.